Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar cara penggunaan kata bantu te. Perhatikan tiga tulisan Mandarin ini. Ketiga tulisan ini bacanya te. Tetapi fungsi dan penggunaannya sangat berbeda. Untuk memudahkan pemahaman masing-masing tulisan, kita beri nama. Yang pertama, sebelah kiri pai, sebelah kanan shao. Kita beri nama pai shao de. Pai shao de. Untuk yang kedua, pusho atau radikalnya adalah shuang ren pang, maka kita beri nama shuang ren de. Untuk yang ketiga, sebelah kiri tu, sebelah kanan ye, kita beri nama tu ye de. Sekali lagi, yang pertama kita beri nama bai shao de. Yang kedua, shuang ren de. Yang ketiga, tu ye de. Mari kita lihat cara penggunaannya. Untuk yang pertama, bai shao de. Bai shao de untuk menyatakan kepunyaan atau kepemilikan. Untuk te pertama, di sini ada dua pola atau bentuk kalimat. Untuk memudahkan, kita buat rumus. Rumus pertama, depannya biasanya subjek, boleh berupa kata benda atau kata ganti, tambah te. Dan belakangnya biasanya kata benda. Kita lihat contoh-contoh kalimatnya. Yang pertama, 我的书，我的书。我 artinya saya, 书 artinya buku. 我的书 artinya buku saya atau bukuku. Ini untuk menyatakan bahwa buku ini adalah milik saya. 我的书, buku saya. Contoh kedua, 他的钱。他的钱, ta artinya dia, 钱 uang. Di sini untuk menyatakan bahwa uang ini milik dia. Jadi 他的钱 artinya uang dia atau uangnya. Yang ketiga, contohnya 你的学校，你的学校。你 artinya kamu, 学校 artinya sekolah. Jadi 你的学校 artinya sekolah kamu atau sekolahmu. Baik, kita lanjut lihat pola bentuk kalimat. Yang kedua, rumusnya. Rumusnya adalah depannya 形容词, kata sifat, dan belakangnya biasanya kata benda, 名词. Nah, te di sini boleh diartikan sebagai yang. Dalam bahasa Indonesia artinya yang. Perhatikan contoh-contoh kalimatnya. Contoh pertama, 可爱的小猫。可爱的小猫。可爱artinya lucu atau imut. Jadi 可爱 di sini kata sifat. De 小猫 artinya kucing kecil. 可爱的小猫 artinya kucing kecil yang lucu. Te di sini diartikan yang. Contoh kedua, 漂亮的衣服。漂亮的衣服。漂亮 artinya cantik, kata sifat. 衣服 baju, ya, 名词 kata benda. Jadi pakai te yang pertama, 白少的。漂亮的衣服 baju yang cantik. Contoh ketiga, 聪明的学生。聪明的学生。聪明 artinya pintar, kata sifat. 学生 murid. 聪明的学生 artinya murid yang pintar. Baik, sekarang kita lanjut. Kita lihat te yang kedua. Te yang kedua, masih ingat tadi namanya adalah 双人的。双人的, kalau diartikan ke Indonesia artinya dengan. Perhatikan rumusnya. Biasanya depannya kata kerja, 动词 tambah te. Dan belakangnya 形容词 kata sifat.
kata sifat di belakang untuk memperjelas kata kerja di depan. Kita lihat contoh-contoh kalimatnya. Contohnya yang pertama, 跑得快. 跑得快, 跑 artinya lari, berlari, kata kerja, 快, cepat, kata sifat. Depannya kata kerja, belakangnya kata sifat, pakai te. Yang kedua, 双人的, 跑得快, artinya berlari dengan cepat. Contoh kedua, 说得很慢. 说得很慢. 说 artinya berbicara atau berkata, 很慢 sangat lambat. 说 kata kerja, 很慢 kata sifat. 说得很慢 artinya berbicara dengan lambat. Contoh ketiga, 跳得很高. 跳得很高. 跳的 跳di sini artinya lompat, melompat, kata kerja. 很高 sangat tinggi, kata sifat. Jadi pakai te. Yang kedua 双人的, 跳的很高 artinya melompat dengan tinggi. Oke, lanjut kita lihat te yang ketiga. Masih ingat namanya? 图也的. 图也的. Nah, dia artinya sama dengan yang kedua, dengan, artinya dengan. Rumusnya kebalikan dari rumus yang kedua. Yang tadi yang kedua, 双人的 rumusnya depannya kata kerja, belakangnya kata sifat. Sekarang untuk te yang ketiga, depannya 形容词 kata sifat, belakangnya 动词 kata kerja. Kata sifat di depan untuk melengkapi kata kerja di belakang. Kita lihat contoh-contoh kalimatnya. Yang pertama, 耐心的等. 耐心的等. 耐心artinya sabar. Sabar kata sifat. Teng menunggu kata kerja. Pakai te yang ketiga. 图也的 depannya kata sifat, belakangnya kata kerja. 耐心的等. Di sini kalau diartikan dia terbalik, artinya menjadi menunggu dengan sabar. Ya, te di sini artinya juga dengan. Contoh kedua, 开心的跳. 开心的跳. 开心artinya senang, ya, kata sifat. 跳 lompat, kata kerja, ya. 开心的跳. Jadi artinya melompat dengan senang. Kita lihat contoh yang ketiga. 认真的学习. 认真的学习. 认真 artinya serius, ya, kata sifat. 学习 artinya belajar, kata kerja. 认真的学习. Jadi artinya belajar dengan serius. Nah, depannya kata sifat, belakang kata kerja pakai te yang ketiga, 图也的. Baik, untuk memastikan apakah kalian sudah mengerti atau tidak, kita lihat contoh-contoh soal. Nah, untuk setiap soal jawabannya semua pakai te. Tetapi kita harus tahu dia memakai te yang mana, apakah pai shao de, 双人的 atau 图也的. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, 你们读得很快. 你们读得很快. 你们 kalian, 读 membaca. Yaitu membaca di sini kata kerja. Belakangnya 很快. 很快 sangat cepat, dia kata sifat. Jadi kalau depannya kata kerja, belakang kata sifat, maka kita pakai te yang kedua, 双人的. 你们读得很快. Baik, kita lihat soal kedua. 他喜欢红色的书包. 他喜欢红色的书包. 他 artinya dia, dia perempuan. 喜欢 suka, 红色 merah, 书包
tas sekolah. Jadi di sini artinya dia suka tas sekolah yang berwarna merah. Jadi kita pakai te yang pertama, bai shao te. Karena di sini ada mingsi, kata benda, dan artinya tas sekolah yang berwarna merah. Jadi pakai te yang pertama. 他喜欢红色的书包. Lanjut nomor 3, 他伤心的哭了. 他伤心的哭了. Ta dia perempuan, 伤心 sedih. 哭了 menangis. Jadi depannya kata sifat, belakangnya kata kerja. Jadi kita pakai te yang ketiga, 图也的. 他伤心的哭了. Dia menangis dengan sedih. Yang keempat, 他是我的老师. 他是我的老师. 他 dia laki-laki. 是 adalah 我 saya, 老师 guru. 他是我的老师. Dia adalah guru saya. Jadi di sini ada mingsi, ada untuk menyatakan kepunyaan, kepemilikan. Jadi pakai te yang pertama. 他是我的老师. Oke, baik, semoga sudah bisa dimengerti. Selanjutnya masih ada 4 soal. Masih ada 4 soal di belakang. Silakan kalian coba jawab apakah pakai bai shao de, 双人的 atau 图也的. Silakan beri jawaban di bawah komentar. Kita lihat apakah sudah benar atau tidak. Baik, untuk penjelasan kata bantu te sampai di sini semoga bermanfaat untuk kita semua. Tunggu video berikutnya. 谢谢大家，再见。